Assalamualaikum, sariwatanku. Nah, sekarang kami berada di Jalan Manuruki 2, tepatnya pas di depan Masjid Bagus Saada. Kali ini kita akan ke satu tempat, namanya Akita Pastry. Di Akita Pastry ini ada yang unik, Sariwatan. Jadi Akita Pastry ini membuat suatu produk atau kreasi yang lain daripada yang lain. Nah, umumnya pernah makan jalan kote toh, tapi digoreng. Akita Pastry ini dipanggang dan semua menu-menunya itu dipanggang. Penasaran Kak? Kita ya, penasaran toh Ki? Ayo peng, masukin dulu. Oke, sariwatanku, kita sudah bersama dengan Bu Haji Rahma. Beliau adalah owner dan pendiri dari Akita Pastry ini. Nah, tentang Akita Pastry, Ibu Haji, produk-produk teh yang saya dengar-dengar ini, itu semua serba dipanggang. Iya. Nah, ini yang bikin saya penasaran ini, dan pasti Saribatan di sana juga pasti penasaran bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, karena beda dengan yang selama ini kita sering coba rasakan. Saya kira memang ini salah satu-satunya di Makassar. Mau di mana ini Jalan Kotepang? Satu-satunya. Memang satu-satunya, iya, jadi kayaknya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Nah, ada yang kebanyakan jauh dipanggang. Iya. Kalau Jalan Kote satu-satunya kayaknya ini di Makassar. Karena kita belum ada kayaknya yang mengikuti. Kayaknya Akita Pastry memang. Iya, nah, sejak kapan gitu, Bu Haji? Ini Akita Pastry didirikan? Ini sebenarnya kalau awalnya kan dari Pia Mira. Oh, Pia Mira. Ya, Pia Mira anak saya itu Pia Mira, tapi akhirnya kita juga anak saya kan kewalahan dia. Ayo Mama ambil di sini, yang ambil karyawan juga. Iya. Jadi Pia Mira itu bikin awalnya Pia Mira, nanti awalnya itu awalnya saya bikin itu isian jalan kote. Iya. Saya mau goreng. Iya. Terus saya goreng. Bagaimana anak-anak kalau kita isi dengan kulit pia, dengan ini isi jalan kote ini, baru kita panggang. Ya, dicoba terus dia akhirnya banyak yang berminat, dibikin jalan kote itu kulit pia, baru dipanggang. Kita coba-coba, ayo gimana, enak. Terus ya akhirnya kita bilang, ayo kita coba-coba jual ini. Akhirnya banyak yang ini. Banyak yang suka, banyak yang pesan. Bagus ini, nggak pakai minyak. Iya. Bisa sehat juga jadi, terutama saya lihat itu orang-orang tua banyak yang ini yang, ibuku mau ini. Masih mau makan jalan kote, masih mau makan yang lain-lain, tapi saya mau makan jalan kote tapi tidak mau yang berminyak. Jadi akhirnya gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak pelanggan. Awalnya kita teman-teman saja dulu. Gitu. Tapi memang kreatif sekali, dan yang banyak di Makassar itu kan goreng. Boji yang digoreng. Kalau ini kayaknya yang satu-satunya belum ada saya. Nah, berawal dari mana itu ide tak? Karena mungkin Ibu melakukan eksperimen awalnya ini, kita mau panggang beda dengan digoreng, pasti ada. Iya, itulah waktu saya bikin iseng-iseng itu sama anak-anak, bagaimana karena ini banyak orang mau ke jalan kote tapi berminyak sekali. Nah, bagaimana saya coba bikin isiannya itu. Terus saya bilang, anak-anak coba kau bikin jalan kote sambil kau bikin bikin jalan kote juga ini. Akhirnya dibentuk jalan kote. Terus coba masuk di oven. Ya alhamdulillah langsung banyak yang yang tertarik. Enak ini, enggak pakai minyak, enggak digoreng. Ya pakai minyak juga aja sedikit, tapi enggak digoreng. Kalau digoreng itu kan biasa berulang-ulang minyaknya digoreng, dipakai lagi, minyaknya dipakai lagi. Sudah itu diangkat, pakai goreng lagi sampai kadang-kadang sudah kuning itu minyaknya. Jadi itu yang lebih kurang sehat itu sebenarnya. Jadi alhamdulillah banyak sampai sekarang. Banyak yang pesan, dan kebanyakan itu boleh dikata menengah ke atas yang pesan-pesan itu.
dari kantor-kantor. Iya. Jadi anak saya itu istrinya itu anak sudah full di situ, jadi tinggal orang telepon. Ada yang di list Sudah, ini iya. hari ini besok. Ya, biasa kita taruh ini. Apalagi kalau hari Senin Kamis orang mau puasa, buka puasa. Oh, pakai itu. Iya. Nah, kalau ini kan selain jalan kote, Ibu, apalagi biasa kita siapkan? Itu risolesnya juga. Oh, risoles juga. Risoles juga. Mungkin bisa nanti diperlihatkan anak-anak. Sementara dia open barangkali dalam. Jadi selain jalan kote, risoles, ya ada juga pai bakso, ya. Pai bakso. Ya, soalnya kulitnya sama aja semua, tapi isinya yang beda-beda. Iya, bakso terus ya iseng-iseng aja. Mungkin akhirnya bisa terjual. Dan itu semua dipanggang. Semua dipanggang. Biasanya kan orang itu yang pesan di kita itu ada yang mau bawa keluar kota, ada yang mau jadikan oleh-oleh. Iya. Itu bisa? Bisa sampai ke Jakarta, sampai ke Papua biasa, sampai soalnya ke Kendari, kemana, ke daerah. Jadi malamnya itu misalnya dia mau berangkat subuh-subuh. Bu, saya bisa pesan ini, saya mau ke Jakarta besok pagi jam 6. Oke, bisa. Jadi kita siapkan memang malamnya di kulkas. Terus subuh-subuh kita kirim melalui Grab atau Gojek. Oh gitu, ke alamatnya yang pemesan? Iya, alamat pemesan. Sebenarnya kita di sini sudah sistem itu, Gojek, Grab. Jadi dia bawa, saya mau berapa, saya bilang bisa, saya bilang insya Allah tahan sampai di Jakarta. Dan jam berapa kita tiba Jakarta, bisa sampai sore masih kita bisa makan. Misalnya kalau ada kita sisa, bisa masukkan di kulkas. Besoknya itu mau makan lagi dipanggang kan, orang sekarang pada umumnya mungkin sudah punya oven kecil. Masukkan di oven 5 menit, itu malah segar lagi, tambah segar. Jadi tidak digoreng lagi. Digoreng lagi. Tidak, soalnya tidak ada goreng-goreng kalau di sini. Terus kalau anunya, Boji, itu yang kemasannya itu yang orang yang beli langsung di sini dengan yang orang yang jadikan oleh-oleh itu ada perbedaan atau sama aja? Cuma ya itulah kita masih pakai dos, baru pakai label gitu ya. Oh begitu, jadi kemasannya kemasan yang sari batang yang misalnya mau pesan itu mau jadikan oleh-oleh itu ada kemasan. Biasanya kalau ada orang mau minta, saya mau bawa ini, biar katanya saya pakai borkam yang plastik biar saya tambah biaya. Oh begitu, jadi ada sesuai pemesannya. Jadi kalau misalnya customer atau pelanggan atau mau aman supaya di jalan tidak ini kan, tidak retak-retak. Jadi tergantung dia maunya apa, mau kemasan yang borkam itu atau mau pakai dos bisa juga. Yang seperti yang tadi juga Alia minta jalan kota mau sama anak. Seperti yang kita sampaikan juga tadi, Ibu Haji, tentang tahannya. Bertahan 2 hari sampai 3 hari masih bisa ya. Oh, kalau sampai 3 hari juga sudah ini, tapi masuk di kulkas itu biar sampai 3 hari enggak apa-apa. Jadi ketika masih ada yang di sisa dimasukin dulu di kulkas, nanti pada saat mau dimakan dipanasi dulu misalnya kalau tiada open, kasih teflon itu diangkat-angkat di atasnya. Soalnya biasa sudah berapa pelanggan saya tanya biasa kalau tiba, bagaimana Bu, sudah tiba? Bagaimana jalan koteknya? Alhamdulillah bagus, sudah ini katanya. Kita masih sempat komunikasi, sempat tanyakan gitu-gitu. Tanyakan, sebenarnya kita kan mau juga bagaimana. Mau tahu bagaimana anunya. Tapi kayaknya belum pernah ada yang bilang basi apa. Atau rusak. Alhamdulillah. Karena kalau jalan kote goreng itu kan biasanya kalau sudah bergetah kan, kalau kita punya mungkin dari cara kebersihan juga, kebersihannya juga karena saya itu kontrol anak-anak, jangan ada sama sekali cara mau cucinya apanya, harus kebersihannya. Kalau masakan makanan itu harus kebersihannya. Tapi alhamdulillah tahan. Biasa saya tanya, kemarin ada ibu-ibu itu teman saya, Bu bagaimana jalan kota tak tiba di Sopeng? Dia bilangnya tiba karena cuman ada di sisa, paginya katanya. Dia tanya, makan mie itu jalan kotanya, dia bilang, masih bagus, enggak apa-apa. Saya bilang iya memang masih bagus itu. Kalau
tiba-tiba walaupun tidak masuk kulkas besoknya pagi masih bisa. Tapi kalau kita mau tahan ya masukkan di kulkas lebih aman. Ya apa-apa pun masuk di kulkas. Saya penasaran sekali nih lihat anunya Boji, bentuknya, rasanya, ya yang biasanya kan yang digoreng kita sudah tahu nih bentuknya itu seperti apa, terus kulitnya itu garing-garing, ya, crunchy. Nah, ini saya mau, mantap. Nah, betul-betul di luar dari anuku Boji, di luar dari bayanganku ini memang betul-betul beda dengan yang digoreng. Iya. Makasih banyak. Ini jalan kote. Iya. Ini jalan risolesnya. Ini yang kalau maksud isi pai ini baru kita mulai juga. Pai ya, pai bakso. Iya. Bakso isinya tapi boleh kata rasa-rasa apa itu pizza. Sahabat Tengku. Nah, sekarang sudah terjawab nih penasaranku tentang bentuknya ini jalan kote, terus risoles dan painya. Bentuknya terus kulitnya juga agak memang beda dengan yang digoreng. Nah, saya masih penasaran dengan rasanya tapi nanti saya coba. Ini kita oles kuning telur asli itu, kuning telur asli. Ini dia. Di atas dulu baru dipanggang. Ngolesan itu biasa pakai pewarna, tapi ini kuning telur asli, tidak ada kita campur. Ini betul-betul ini tidak ada tidak ada campuran-campuran lainnya. Ini jalan kote risoles itu sudah masuk juga kayak di gubernuran. Iya, gubernuran itu boleh dikata tiap minggu. Iya. Di wali kota tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa. Iya, sudah rutin itu tiap hari Selasa di wali kota, di jabatan wali kota. Iya. Kalau di gubernuran, kadang-kadang dia kalau mungkin ada acara pagi-pagi sekali, dia pesan sampai 40, 50 biji. Berarti terkenal sekali Mina Nuta. Iya, alhamdulillah. Boleh kata sudah. Dan pelanggan yang itu boleh dikata menengah ke atas lah. Menengah ke atas. Iya, karena kantor-kantor, ini bupati di Goa. Kadang-kadang kalau mau sarapan apa barangkali. Bupati Goa itu biasa. Alhamdulillah dokter-dokter juga banyak. Karena dokter kan itu memang soal minyak mungkin. Banyak dokter-dokter. Mereka anggap terlalu bagaimana kalau digoreng, jadi dengan munculnya ini yang dipanggang, ya pilihannya memang. Dan kebanyakan ya orang-orang tua yang masih mau makan jalan kote, tidak terlalu berminyak. Iya. Boji, ini jalan kote harganya berapa? Ya, harga per bijinya 4.000 sama. Risoles juga 4.000. Oh, 4.000. Risoles sama jalan kote. Jadi kalau piata berapa harganya? Kalau ini pai ini per dos. Oh, per dos. Ya, 6 biji isinya itu 13.000. 13.000 6 biji. Jadi 6 biji sama. Biasanya orang pesan kalau jalan kote sama risoles itu dalam satu dosnya biasa berapa? Kita punya dos yang 10, tapi kadang-kadang orang mau mix, mau 55 campur gitu tadi. Ya, 55 jalan kote, 5 risoles juga. Ya, jadi 40.000. Oh, begitu. Ya, saya kira sangat terjangkau, itu murah sekali. Murah sekali itu dengan kualitas yang dan rasa yang luar biasa sekali enaknya. Terjangkau gitu, Boji. Ini cara pesannya bagaimana, Boji? Apakah orang yang datang ke sini itu kan boleh datang ke sini langsung pesan, tapi kalau misalnya yang di luar atau kayak yang jauh-jauh itu kebanyakan cara lihatnya di mana? Apakah ada di Facebook kah atau ada di di Facebook? Iya. Tapi biasa dari mulut ke mulut. Oh, dari mulut ke mulut. Ya, dari teman ke teman. Iya. Biasa kita kasih dia, saya mau kasih coba teman saya. Iya. Akhirnya temannya pesan tapi dia dulu yang pesan, dia dulu yang pesan. Akhirnya pesan dari mulut ke mulut, dari teman ke teman itu yang memesan. Iya, berarti via telepon sama via WhatsApp biasa, dia bilang, saya mau kasih oleh-oleh sama kasih coba temanku ini. Ya, akhirnya temannya juga sudah pesan, temannya lagi itu pesan. Pindah-pindah terus. Pindah-pindah ya, artinya dari mulut ke mulut akhirnya berkembang, alhamdulillah. Sampai ke Bali, sampai ke Gorontalo, Surabaya, Jakarta, alhamdulillah orang mau bawa oleh-oleh. Biasanya kalau mau berangkat pagi-pagi, ya kita siapkan malamnya.
dikirim jam 6, jam berapa mau berangkat ke Jakarta? Ya dia bilang ya jam 6, ya oke kita kirim setengah 6. Gitu. Jadi biasa subuh-subuh kita mengirim. Tapi juga. kalau yang tiba-tiba datang Ji, maksudnya Ada kan siap terus. oh ada Ji, Ya, alhamdulillah akhirnya siap terus Ji. Iya. Ya, juga orang mau datang, oke saya mau pesan sebentar, saya ambil jam sekian. Iya. Jadi kita siapkan memang sudah Jadi ada siap. ada terus Alhamdulillah ready. siap terus. Ah, ini yang menarik. Karyawan ini yang Karyawan tak? Iya. Ada berapa banyak karyawan tak, Boji? Kalau karyawan, Iya. karyawan Pia, Iya. iya termasuk anak saya ini ada sekitar dulu 30, sekarang 20 lebih. Wih, banyak sekali. Iya, pernah 30, tapi sekarang agak sedikit. Kalau di sini juga 6. Kalau yang di Jalan Kote ada yang memang khusus yang pintar. Oh, ada memang. Iya, yang ada sudah terlatih. ahlinya di sini, Boji, Sudah tidak boleh. terlatih yang bikin tuh. Iya. Ya, jadi yang tadi itu yang ada berapa orang, tapi Iya. tidak semua bisa bikin. Tidak semua bisa. Tidak. Tergantung tangannya di, Boji. Jadi Kebiasaannya. Ya, kebiasaannya. Nah itu jadi Alhamdulillah sudah terlatih. berarti total karyawan tak di sini ada 26 orang. kurang Termasuk lebih, ini 30 ya. ada 30 soalnya. Ya 30 lah. Dan itu semua kita berdayakan orang-orang di Iya. sekitar sini. Boji. Mahasiswa, Iya. orang yang apa namanya yang punya suami tapi suaminya tidak kerja, ada yang cewek-cewek dan Iya. kebanyakan tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga yang kita berdayakan. Nah, itu luar biasa sekali, Ya, Boji. alhamdulillah Jadi itulah kita di sini juga tidak mencari untuk kita diri sendiri, Iya. bukan untuk mencari kekayaan ke apa. Yang penting kita berbagi. Iya. Ada yang sampai sejak awal buka ini masih kerja terus di sini. Ada alhamdulillah. yang dari Ambon, Iya. masih tetap bekerja di sini. Mahasiswa yang belum dapat kerjaan Iya. masih kerja di sini. Alhamdulillah. Boji, ini kan berawal dari Pia Mira. Ya, Nah, sebelumnya Akita Pastry ini Pia Mira dulu. Iya. Nah, kalau Pia Mira sendiri itu dari tahun berapa, Boji? itulah 2013. 2013 berarti sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahunan, ya. Iya. Nah, terus berawal dari situ 2017 akhirnya muncullah Akita Pastry. Ya, Kalau Akita Pastry sendiri ya, karena kita kan iya. mau jangan cuma Pia Mira Ya, saja, berkreasi, harus begitu, Di. berkreasi. Iya. Bagaimana munculkan apa baiknya lagi supaya ini bisa tambah maju. Iya, betul. Tambah besar, tambah besar. banyak variasi menu begitu, Di. Itulah, kita mulai bikin ini, saya bilang, ayo bagaimana kita bikin jalan kote. Iya. Mungkin bisa dibikin jalan kote ini, anak-anak coba gulung, baru kau bentuk jalan kote. Ya, isinya ini aja. Anak-anak mulai sudah terlatih. Awalnya cuma saya bikin, Iya. latih anak-anak. Alhamdulillah mereka sudah ada yang khusus bikin ini. Iya. Jalan Itu di kote. tahun berapa, Boji? Tahun 2000, ya 4 tahun kemudian, 3 tahun setelah. Oh, Pia berarti Mira sekitar 2017. 2017. Iya. Iya. Berarti kalau Pia Mira tadi tahun 2013. 2013, iya. Akita Pastry ini di tahun 2017. 17, iya. Dan itu sangat menjangkau beberapa daerah nih, Iya, semua tak alhamdulillah. pelanggan tak. Ya, itulah awal-awalnya cuma dari mulut ke mulut. Ini juga saya perhatikan ini, Boji, lokasi di sini ini Iya. satu lokasi dengan sekolah kah, Boji? Iya, ini kebetulan Iya. kita punya tempat yang Iya, luas. luas. Daripada kosong, bagaimana Iya. kita manfaatkan. Iya. Jadi kebetulan Bapak itu suami saya, dia sudah berjanji kepada anak-anak semua. Janji 4 anak bersaudara kasih duduk begini, ini tanah tempat ini tidak boleh dijual. Kau harus tanda tangan semua, tidak boleh dijual. Tapi siapapun yang mau tinggal di sini, Silakan. silahkan. Ini kita jadikan yayasan. Oh, begitu. Ya, jadi ada yayasannya Profesi Maidit. Jadi tidak boleh sama sekali dijual. Kalau mau ada yang lain, itulah yang lain. Tapi ini untuk selama-lamanya kita jadikan pendidikan, habis Quran. Jadi itu nih anak saya mulai bagaimana Masya Allah. caranya panggil, dirangkul itu anak-anak tetangga. Ayo kita belajar sini daripada main-main di luar. Iya. Ya, mari kita belajar. Awalnya itu masih di teras di sana. Oh. 10 orang Iya. ambil. Malah anak tadi yang saya tadi itu dia pergi panggil. Ayo kita sini main-main. Anu saja, main-main biasa saja.
diajar-ajar apa. Akhirnya 1 tahun kemudian Iya. berkembang, kita panggil semua tetangga-tetangga yang kurang mampu. Iya. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah saya beli gazebo. Pertama awalnya saya beli gazebo dulu Iya. satu. Saya bilang, kayaknya berkembang, beli lagi sana. Itu yang awal saya beli gazebo. Kayaknya kurang perlu ditambah ini karena Iya. banyak menu tadi. Awalnya saya beli dulu ini. Terus 2 tahun kemudian beli lagi ini. Terus ini beli lagi ini. Karena ini alhamdulillah kalau sore Iya. anak mengaji ada 50 ya. Penuh di sini, ada di sana penuh. Dan gurunya itu alhamdulillah mungkin ya hasil dari sini juga. Hasil dari Usaha ini Akita Pastri dan bisa menggaji Piamira. karena anak-anak membayar itu ya ada kadang-kadang disuruh membayar bukan untuk kita kan, Iya. untuk gurunya, tapi Iya. kadang-kadang tidak cukup. Ya Iya. kita membantu Dari hasil tambah dari usahanya. hasil guru TK-nya juga begitu. Guru TK ada 5. Guru mengaji ada berapa? Ada 4. Oh gitu. Ya itu alhamdulillah kalau misalnya tidak cukup gajinya kita masing-masing dari hasil ini Dari hasil usaha. usaha. Kembali ke lagi nih, Boji. Kalau misalnya ada orang yang mau pesan kayak misalnya kayak saya nih, Iya. mau ke pesan, itu cara pembayaran tuh bagaimana, Boji? Apakah Bu Kadang-kadang, Haji transfer atau tunai? Bagaimana, Boji? Kadang-kadang transfer, kadang-kadang Gojek apa yang bayar, macam-macam ya apa yang bagaimana yang sebaiknya. Oh, berarti ini juga ada di Gojek dengan di Iya, Grab. masih di Grab, Oh. di GoFood. Selanjutnya itu, Boji, ini kan sudah besar sekali Mini Anuta. Alhamdulillah. Sudah kemana-mana Mini, Jalan Kotek dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Tidak ada rencana tak buka cabang? Ya selalu sih ada rencana mau buka cabang. Iya. Ini ya saya selalu bilang, "Oh, kita sewa ruko apa Iya. dulu begini ya." Masih selalu ada, pasti ada kita rencana untuk, tapi mungkin sampai sekarang belum kesampaian atau Masih gimana. fokus di TPA Iya, dengan di... artinya masih ya, Tapi selalu jalan rencana. tapi ada di rencana di... Ya dari dulu ada rencana mau buka cabang. Nah, tapi kita masih bagaimana sistemnya dulu, bagaimana ya, cari tempat atau Iya. bagaimana. Selalu sih anak-anak selalu bilang kita buka cabang. Iya. Ya, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Nah, tapi kalau misalnya saya ini, Boji, saya mau jadi reseller tak bisa juga. Bisa nih. Oh, Karena kita berarti. di sini memang kebanyakan pakai sistem reseller. Berarti Kalau ya. ini Piamira itu resellernya banyak sekali. Nah, ini nih yang paling tunggu-tunggu ini, Boji. Ya silahkan. Saya penasaran ini, apalagi saribatan di luar ini nih. Pasti penasaran, Ki. Silahkan. Nah, saya mau coba ini, kasih lihat ini saribatan Jalan ini. kotek. Jalan koteknya ini, Boji. Wah, mantap sekali saribatangnya. Silahkan. Jadi dia crunchy. Harumnya. Nah, ini isinya sari batang. Jadi ada ubi Jalar. jalarnya di, Boji, di. Ada toge, ada lasa, Ada ada wortel. telur, wortel. Pokoknya sehat. Pakai daging ini sebenarnya. Pakai Ada daging. cincang. Pakai daging cincang. Pokoknya mantap sekali nih. Nah, ini sambelnya di, Boji, di. Iya, iya. Mantap itu sari batang. Jadi lato-latonya tahu tapi tidak terlalu ya. Beda dengan yang digoreng memang. Tapi ini lebih empuk, Ki. Baru mantap kirasan sari batang. Pokoknya pesan, Ki. Coba, Ki. Nggak rugi, Ki. Mantap intongi. Ini juga ada risoles ini, Boji, di. Risoles. Ya, kulitnya sebenarnya sama, cuma Iya. isinya beda. Isinya yang beda. Kalau ini isinya pakai makaroni, pakai ayam, pakai wortel, kentang. Oh, Iya, coba kulitnya. beda, Ki, di. Iya, dan pakai mayonnaise. Nah, mayonnaise. Jadi selain bentuknya beda, Beda. isinya juga beda. Beda, Tapi iya. kulitnya tetap sama. Sama. Nah, kalau yang ini yang bulat ini, Boji? Kalau itu kulitnya juga tetap sama, Iya. tapi kita kasih bakso dalamnya. Bakso dalamnya. Pakai saus tomat, pakai Wah. apa namanya, keju, pakai keju,
Beda. Terus dia kita biasa tabur di atasnya itu oregano. Oh, yang ini yang Ya ada yang hijau-hijau itu Iya. kurang. Oregano. oregano namanya jadi. Iya oregano. Itu biasa pakai pizza biasa kan orang pakai oregano. Oh, iya. Jadi ada rasa-rasa pizzanya juga. Karena saus tomat, saus lombok, terus mayonaise, Mayonaise. keju, Sama bakso. bakso. Batangku nyaman. Ya, artinya kita anu saja bagaimana coba-coba dulu ya. Iya. Coba akhirnya mulai dijual, alhamdulillah. Jadi kemasannya ini dia begitu. Sudah ada kemasan khususnya ya. Ada kemasan khususnya. Iya. Itu buat yang dijadikan oleh-oleh. Iya. Jadi, Sari Batangku. Jadi berawal dari Pia Mira, terus lahirlah Akita Pastry dengan tambahan menunya yang sistem panggang, nah, seperti risoles, jalangkote, dan pia bakso ini. Semakin besar, semakin berkembang, akhirnya bisa memberdayakan orang-orang di sekitar, bisa mahasiswa yang bermukim di sekitar sini ya Boji. Karena lokasi tempat usaha ini itu berdekatan dengan 3 kampus di Makassar, Unismu, UIN, dan juga UNEM. Nah, rata-rata mahasiswa tersebut kos di sini nih, akhirnya diberdayakan sama Ibu Aji sebagai karyawan, ada yang sebagai guru. Ya, luar biasa sekali. Dan Sari Batang, keuntungan dari usaha ini itu sangat luar biasa karena sebahagian keuntungan dari usaha ini itu disumbangkan ke TPA dan sekolah. Dan semoga bertambah besar kini usaha ta Boji. Mana supaya bisa tambah maju. Tambah maju, tambah banyak RSLRTA, supaya bisa memberdayakan lagi, bertambah lagi kita berdayakan orang-orang di sini. Dibantu. Iya, bantu-bantu orang-orang di sekitar sini, anak-anak di sekitar sini. Oke, Sari Batangku, jika menurut ulasan ini bermanfaat, silahkan bagikan. Karena semakin banyak yang tahu, semakin banyak manfaatnya. Alhamdulillah. Dan juga Sari Batangku yang tidak ingin ketinggalan informasi, materi inspiratif atau info-info promo dari kami, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena info promo Makassar bukan hanya sekadar promo, tetapi juga edukasi. Mari Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Boji. Sama. Sari Batang Ki. Salam.